Ini adalah Audio-Technica ATH M50X. Headphone ini merupakan headphone yang bisa dibilang pintu untuk masuk ke dalam dunia audio atau audiophile bagi banyak orang, termasuk gue sendiri. Nah, gue sendiri merupakan orang yang bisa dibilang fans berat dari Audio-Technica ATH M50X. Ya, pernah. Ya, bisa dibilang pernah. Sekarang nggak gitu banget. Tapi, gimana lu bisa percaya sama gue bahwa gue fans berat M50X? Gue nggak ada satu doang. Oke, gue nggak ada dua doang. Tapi, gue ada tiga. M50X dan satu M50 biasa. Gila, udah kayak di sponsor aja gue. Ada tiga headphone box di situ ya. Brandnya sama gitu ya. Mereknya model juga sama. Oke. Jadi kita mulai aja ke dalam boxnya ya. Gua ambil satu dari sini. Boxnya bisa dibilang relatif gede. Nah, bukanya tuh dari sini, tinggal ditarik ke atas. Buka kayak gini dan buka ke depan. Nah, di dalam sini, nih di bagian sini, dalam kotak sini, dia ada beberapa barang. Seperti, ya bukan beberapa barang sih. Ya ini garansi, ya sama yang lain-lain, kertas-kertas nggak penting biasa. Sama ada ini apa sih namanya? Tempat buat naruh headphone-nya. Ini salah satu benda yang bikin gue paling tertarik sama headphone ini. Walaupun bukan headphone-nya sendiri, tapi kayak tempatnya tuh enak, dan ini adalah salah satu barang yang masih gue pakai sampai sekarang. Dan ini tahan lama, beneran tahan lama cuy. Ini tahan lama banget. Nah, di sini ada headphone-nya, ditaruh di sini, dan ada 3 kabel di dalam situ. Ntar kita ngomongin kabel ntar ya. Pertama kabel yang didapat adalah ini. Ini kabel 1,2 meter. Yang jelas ini bakal paling sering dipakai kalau misalnya lu bawa headphone-nya kemana-mana. Selanjutnya ada ini, kabel 3 meter yang paling jarang dipakai mau siapapun. Mau lu punya studio, mau bawa kemana-mana, ini paling jarang dipakai dan cuman bakal tinggal di box karena nggak guna. Ya kepanjangan, guna sih masih, cuman ribet kepanjangan. Ini ujungnya juga ada screw in buat ntar attachment 3.5 to 6 inci. Nah, sama ini kabel yang paling sering gue pakai. Ini kabel 3 meter coil. Jadi coil bagus banget. Gue suka aja coil. Enak gitu. Dan ya ini paling sering gue pakai karena gue suka ukuran panjangnya cukup pas buat gue gitu. Nah, selanjutnya ada ini. Ini adalah adaptornya dari 3.5 ke 6 inci yang screw in. Jadi ya cocok sama buat kabel 3 meter coil dan yang straight itu. Jadi ya ini jatuh. Dan ini headphone-nya sendiri. Headphone ini ya kayak begini bentuknya. Ini bagus, bisa tilt depan belakang. Jadi kalau misalnya lu mau pakai begini, lu mau bawa kemana-mana, itu sangat efisien, sangat enak. Jadi kagak kena sama leher, gitu lah. Enak banget, buat gue enak banget ini. Ini salah satu selling point buat dibawa kemana-mana ATH M50X. Dan dia juga bisa ditekan ke bawah kayak begini. Bukan ke atas sih. Ya di collapse lah begini pokoknya. Jadi kecil gitu, bisa dibawa kemana-mana, gampang, enak ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut saja ke suara headphone ini dan gimana ya impresi gua dan perasaan gua tentang suara headphone ini ya. Pertama kita mulai dulu suara headphone-nya tanpa dimodifikasi sama sekali, oke? Nah, jelas ini harga ya dari retail dan dari distributor 1,9 juta. Ya ada 1,8 juta tergantung seberapa hoki lu ya. Dan jelas memiliki satu driver dynamic yang ukurannya 45 mm dan close back. Jadi kalau misalnya mau bawa kemana-mana nggak gitu mengganggu orang. Ya kalau misalnya lu denger ASMR atau musik yang terlalu keras di publik, ya gitulah ya. Nah pertama, ini tuh tuningannya rada V-shape. Ya mungkin lu pikir kayak, tuningan kok rada V-shape padahal headphone studio.
Gue nggak tahu yang tahun 2023 diganti gak tuningannya atau enggak ya. Yang pasti untuk ini tahun 2020 sama tahun 2015 tuningan rada V-shape. Bukan rada, emang V-shape. Sekarang kita ngomongin bass. Bass jelas gede, kenceng, dan rumble-nya lumayan terasa buat gue ya. Beneran terasa rumble-nya. Gitaran gitu, terasa. Nah, mid-nya jelas. Karena V-shape, mid bass, dan mid-nya itu rada ketutupan. Bahkan masih bisa dibilang muddy dan kurang enak ya. Tapi ada vokal, di mana vokal itu bagus buat gua, dan salah satu alasan kenapa lu masih sering lihat ini di studio-studio recording atau podcast karena vokalnya jelas, clear, dan keluar suaranya. Jadi kalau misalnya lu denger podcast atau lagi monitoring apa, kedengeran jelas gitu suara-suaranya. Jadi ya itu salah satu tuh selling point untuk headphone ini, dan kenapa masih populer banget headphone ini. Dan selanjutnya ada treble. Treble-nya itu menurut gua biasa saja, dimana suaranya itu lumayan panjang, tapi juga dibilang halus banget enggak. Cuman ada treble-nya, cuman nggak sampai ngeces gitu. Oke. Dan soundstage jelas nggak gitu terasa, karena ya lu lihat lah. Ini earpad-nya tuh cetek banget ya. Imaging juga biasa aja, dimana kayak bagian nggak gitu terasa akurasinya gitu. Cuman cukup terasa akurasinya, cukup aja ya, cukup. Dan ya jelas separasi. Ini headphone, jadi separasinya itu jelas bagus untuk headphone ya. Walaupun suara mid-nya masih rada muddy dikit gitu lah. Oke. Sekarang kita ke bagian subjektif dan bagian yang telah gue modding. Ya, jelas gue sudah pakai Brainwash HM5. Nah, ini kulit, oke. Dan jelas gue nggak gitu suka kulit. Cuman kenapa gue beli kulit? Karena adanya kulit pas waktu itu. Nah, pas gue beli Brainwash HM5 ini, pada zamannya, pada zaman itulah ya, masih belum banyak yang jual Brainwash HM5 dan cuman ada yang kulit, sintetik kulit. Zaman sekarang udah banyak, dan gue lebih menyarankan kalau misalnya mau beli yang velour, walaupun lebih mahal, kayak yang kain, velour gitu. Emang lebih mahal, tapi gue lebih menyarankan itu. Pertama, bassnya itu diratain, dan treble diratain juga. Nah, kenapa gue ngomong begitu? Ini headphone memiliki filter yang cukup tebal. Mana sih? Nah, nih. Ini adalah earpad-nya. Seperti yang lu lihat, nggak tembus cahaya sama sekali kan. Ini tuh filternya sangat tebal, dimana makanya pas lu denger stok rada muddy, dan ya treble-nya nggak gitu terasa. Tapi pas lu buka, ya pas lu ganti filternya gitu. Ya, earpad. Ini earpad sama filter jadi satu ini. Gua nggak ngerti kenapa dibikin begini, harusnya dipisah, biar kalau misalnya mau ganti gampang gitu ya. Cuman ya mungkin biar mereka bisa jual lebih banyak yang sama persis kayak begini gitu kan ya. Nah, jelas kalau misalnya diganti earpad-nya, soundstage-nya lebih ada, karena kan ini lebih tebal. Dan treble-nya jadi tajam. Emang rada tajam treble-nya. Kayak vokal-vokal yang sedikit teriak-teriak itu bisa nusuk, gue bisa bilang. Treble-nya ya jadi lebih panjang dikit ya. Sama bassnya lebih kecil, rendahan dikit. Karena kan kalau misalnya itu nggak tahu kenapa ya, suara bass kalau misalnya filternya tebel, ada geredak lebih gimana gitu ya. Hantemannya lebih muddy dikit. Tapi ini nggak, abis diganti filternya nggak. Kok filter? Ya earpad lah, earpad sama filter sama aja, soalnya jadi satu kan ya. Dan ya gimana ya, emang jadi rada tajam. Tapi buat gua, kalau misalnya dipakai buat monitoring, lu lagi syuting misalnya, lu lagi syuting atau lu lagi denger rekaman di studio, gua rasa nggak gitu parah harusnya, karena kan nggak denger musik konstan kan gitu kan. Cuman lu denger monitoring apa aja yang ada gini gitu, suara-suara bla 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 bli gitu. Nah, sama juga gua pakai ini buat
apa sih, headrest apa, headband protector. Nih, karena kalau misalnya lu nggak tahu, masalah kedua adalah ini gampang kelupas. Nih, kalau misalnya lihat ini gampang kelupas. Jadi gue pakein headrest protector ini, headband protector, biar nggak gitu parah dan masih nyaman gue pakai. Ya. Nah, ini masalahnya juga bukan di headband juga, termasuk di dia punya earpad. Lu lihat aja ini udah kelupas, bentar mana sih? Ah, tuh, lu lihat kelupas di sini. Rada kelupas. Dan headbandnya bisa jadi seperti ini. Nih, beneran kelupas semua ini. Emang rada jelek. Cuman ya, gimana ya? Mau gimana gitu kan? Lu ya rada kulit sintetis, lu harus selalu bersihin setiap kali lu setelah pakai, atau nggak minimal seminggu sekali. Lu harus bukan cuci, tapi dilap minyak, ya minyaknya pasti minyakan. Lu harus lap minyaknya, oke? Lu harus lu harus lap minyaknya pokoknya. Nah sekarang kita udah selesai masalah itu, kita balik kali ke ASMR. Nah jelas ASMR enak, gue bisa bilang enak. Suara bassnya bertekstur, ngehantem cukup keras dan terasa. Udah gitu timbernya terasa pas niup-niup. Anget-anget, beneran anget. Karena kan headphone gede, drivernya lu bisa denger hembusan nafas dengan nyaman. Nah juga jelas vokalnya kan gue udah bilang vokalnya keluar, jadi gue bisa bilang enak vokalnya. Nah seperti yang gue bilang juga, ini kan juga tajam. Jadi kalau misalnya gue main game, rata-rata kan gue main game gue pakai hoodie. Jadi gue pakai hoodie, terus habis itu gue pakai headphone-nya biar nggak gitu tajam suara tembakan-tembakannya. Ya buat gue, karena kan gue treble sensitif ya. Lu emang kayak lemah banget sih, treble doang nggak bisa nahan. Ya maaf, emang kayak begitu. Cuman ya gue akalin dengan gue pakai hoodie dan gue pakai headphone-nya biar nggak gitu terasa sakit pas gue dengerin ya. Nah selanjutnya kita ke cerita. Kita udah selesai tentang masalah review. Ya mungkin ntar gue jelasin masalah worth it atau enggaknya ntar lagi. Sekarang gue mau cerita dulu tentang journey gue anjay dengan headphone ini. Oke, jadi pertama, alasan kenapa gue beli headphone ini. Gue dari dulu seneng banget dengerin musik. Dan ya gue pengen dengerin musik dengan suara yang jelas lebih enak. Nah pada saat itu, gue jelas ke Big Three dulu. Nah, Big Three itu apa? Sony, Beats, dan Bose. Ini adalah brand yang paling terkenal masalah headphone atau audio. Ya, paling normie, paling mainstream lah ya, kalau mau dibilang. Untuk orang awam, gue dulu orang awam. Sekarang, goblok. Ya. Jadi, pertama, dari Beats, gue lupa Beats apa. Mungkin Beats Solo atau Beats Solo 3 mungkin ya, lupa. Itu gue dengerin dan masih terasa kurang gimana gitu, tapi masih oke. Nah abis itu ada Bose QC series. Nah gue lupa QC apa, kayaknya QC 25 atau QC 35, pokoknya salah satu dari itu. Tapi itu suaranya juga masih kayak kependem suaranya, oke. Kayak masih ada yang mendemin suara, kayak banyak kayak ada kapas gitu. Ada juga Sony MDR series, ada 2. MDR yang bukan CD, yang Bluetooth. Yang pertama yang Bluetooth yang 1000-an, aduh gila, Sony gue lupa sumpah namanya. Pokoknya ada yang bulat sama ada yang lonjong. Nah itu pokoknya 2 kan. Itu enak, cuman kayak vokalnya kurang keluar. Dan ada suara-suara lain yang yang rada aneh, dan extra bass mandi banget, beneran gak enak gitu. Nah setelah itu kan gue gabut dan lihat-lihat ada headphone toko-toko audio. Nah coba aja yang lumayan mainstream, gue lupa di mana ya, salah satunya lah, lupa yang paling mainstream kayak Urban atau apa sih, nggak tau lah. Ada ini, gue cobain, gue langsung kaget maksudnya gitu. Suaranya keluar, beneran suaranya keluar. Dan gue langsung seneng dengerin ini. Gue jelas, sejak itu gue langsung nabung dong buat ini. Karena, dan ya mulai research. Dan akhirnya gue beli. Gue pakai selama, 3 atau 4 tahunan lah ya.
Nah, itu gue beli awal 2014 atau bukan awal. Ya daerah 2014 sampai 2015. Bisa lebih awal lagi sih, lupa gue. Pokoknya daerah-daerah 2014 sampai 2015. Nah, pada saat itu ini buat gue nggak ada yang ngalahin, dan jelas ini nomor satu buat gue. Karena dibandingin sama ya kayak Big 3 yang tadi, Beats udah jadi ampas itu beneran. Beats udah nggak usah di nggak usah nggak usah di ngomongin lagi Beats kalau sama saya itu. Sony oke, cuman kayak kelihatannya sedikit terlalu mahal buat apa yang dikasih. Nah, terus habis itu ada Bose. Nah, Bose gue tahu bagusnya ada noise cancellation. Cuman dari situ suaranya jadi kayak rada terpendem, dan ya soundstage gue nggak tahu soundstage apaan pada saat itu. Ini walaupun earpadnya lebih kecil, misalnya earpadnya kecil, cetek gitu, tapi soundstage-nya itu masih lebih gede daripada Bose yang kemarin tuh gue denger. Nah, gue nggak tahu Bose, Beats atau Sony sekarang suara-suara headphone-nya kayak apa. Ya, yang mainstream lah. Gue tahu Sony punya seri-seri studionya yang bagus dan udah dibuktikan bahwa itu bagus. Cuman nggak masuk Indonesia, cuy. Cuman di Jepang doang. Yang CD 7900 ada sih di sini, cuman mahal. Ada juga yang MDR CD 900-an series gitu. Cuman Jepangan only, dan kalau misalnya masuk sini pajaknya mahal, jadi kita bayar mahal. Jadi ya kita ngomongin yang mainstream tentang ya Sony yang itulah. Nah, selanjutnya ada apa ya? Apa yang terjadi sama headphone gue yang pertama dan kenapa gue beli yang kedua? Jelas rusak. Nah, rusak ini kenapa? Bisa jadi ada beberapa alasan. Pertama, itu ketumpahan air. Itu gue nggak sengaja ketumpahan air pas lagi di rumah siapa, pas gue bawa-bawa. Itu ketumpahan air, gara-gara gue, ya mungkin, gue lupa. Pokoknya ketumpahan air, dan habis itu gue keringin. Karena gue pas saat itu belum berani ngoprek elektronik sama sekali. Jadi ya, gue ya keringin aja, udah biarin kering. Terus habis itu tunggu berapa lama baru nyalain lagi, dan nyala seperti normal. Tapi setelah berapa saat, nggak tahu berapa saat sih, lumayan lama, masih jalan lagi terus. Tapi pada suatu saat mati, tiba-tiba beneran mati, nggak ada suara sama sekali. Itu sedih itu. Jadi ya gue pikir yaudah, karena gue suka sama headphone ini, ya gue langsung aja gitu, maksudnya beli lagi yang sama. Tapi enggak, gue coba research dulu. Nah, ada beberapa headphone yang gue lagi research kemarin itu. Audio-Technica R70X pertama. Yang pertama. Kedua, Beyerdynamic DT770 Pro. Karena katanya itu direct upgrade dari sini. Yang kedua adalah Sennheiser HD 600. Nah, itu 3 kan udah ya. Dan jelas mahal. Buat gue tuh mahal banget. R70X belum masuk Indo pas zaman itu. Apalagi sih tadi gue ngomong HD 600 6 juta. Nggak kuat cuy harganya. Beneran nggak kuat. Dan Beyerdynamic DT770 Pro 3 juta, berapa ya? 3 juta 300-an gitu atau apa. Itu gue juga nggak kuat harganya. Jadi gue pikir ya udahlah, gue ambil ini aja lagi gitu. Salahnya gue adalah gue nggak ngikutin saran dari toko dari tokonya. Dia nyaranin Philips SHP yang 9500 yang harusnya gue cobain dulu sebelum gue bilang tapi gue suka sama tuningan ini. Gue masih inget banget itu. Gue bilang gue lebih suka bukan lebih suka, gue mau ambil aman karena gue udah tahu ini tuningannya gimana dan gue suka tuningannya. Jadi gue ambil ini lagi jelas. Nah, selanjutnya gue pakai aja terus, tapi ada masalah. Dan kenapa gue mulai ganti brand? Headphone-nya rusak setelah setahun. Dan yang lebih parah, abis garansi selesai, gak lama rusak. Itu gue kesel banget. Kayak salah satu drivernya itu rusak.
Itu gue kesel banget. Itu beneran gue kesel banget itu pas saat itu. Jadi gue langsung nge-research, gue mau ganti brand. Untungnya pada saat itu headphone gue kan ada yang ini, apa namanya, yang M50X yang lama, yang rusak drivernya. Itu cuman yang kiri doang. Nah itu rusak. Jadi gue bisa apa namanya, kanibalin buat yang ini. Ya abis kanibalin ya udah, gue pakai terus aja gitu. Tapi dengan pikiran gue pengen ganti karena kan gue kesel aja, masa rusak lagi, baru pakai setahun. Gue kesel banget itu, beneran gue kesel banget. Dan gue mulai research pas hoki gue, headphone ini udah mulai masuk ke Indonesia, udah banyak yang jual. Dan ya seperti yang lu tahu, HD58X Jubil itu salah satu headphone yang paling populer dijual oleh Mas Drop, dan ya banyak reviewer juga karena katanya mirip HD 660S dan suaranya ya gimana ya, 11-12 lah kalau misalnya dicabut filternya. Ya gue udah coba cabut filternya, udah bener enak suaranya. Cuman kita tinggal di Indonesia, di mana negara kita itu rada lembab. Jadi kemarin itu pas gue cabut dan gue sempet periksa lagi, itu kayak ada bekas-bekas putih lembab gitu. Terus gue takut, jadi gue bersihin putih-putih bekas-bekas itu. Gue nggak tahu bekas debu, nggak tahu bekas lembab, dan gue langsung pasang lagi filternya. Jadi ya karena gue takut aja rusak gitu kan. Gue sayang sama headphone ini soalnya sekarang. Jadi ya gue nggak apa-apa nggak denger yang terbaik dari headphone ini, tapi gue masih bisa tahan lama pakai headphone ini. Sama gue juga lupa bilang, ini gue ada kepikiran alasan kenapa yang headphone kedua gue rusak. Karena mungkin karena earpadnya terlalu tebal dan panas. Karena kan gue ya gampang keringetan. Jadi pas gue keringetan, drivernya itu sempat konslet. Jadi ya itu bisa jadi salah satu faktor kenapa headphone ini rusak. Bukan yang ini sih, yang satu lagi pokoknya. Selanjutnya adalah jelas build quality. Gue lupa ngomong masalah build quality tadi. Tapi ini build quality gue bilang bagus. Tapi lu harus hati-hati kalau misal lu bawa ini tidur kayak gue. Nah, ini headphone udah rusak gitu nih, yang ini. Ini udah gue lem. Nih, bagian sini udah gue lem. Jadi pas gue pakai tidur, ini headphone-nya bengkok. Gila itu. Patah lah, bukan bengkok, patah. Jadi kayak bagian sininya ini ke sini. Itu beneran sedih gue pas saat itu. Gue kayak aduh, nyesel bawa tidur. Tapi sekarang ya gue bawa tidur santai aja sih. Karena ya mungkin masih kecil dulu gue, banyak gerak gini gitu mungkin pas tidur, jadi ya patah. Tapi ya ingat aja, hati-hati aja kalau misalnya ini patah atau apa. Dan jelas setelah itu adalah rekomendasi. Gimana gua tentang headphone ini? Apakah gua masih merekomendasikan headphone ini di tahun 2023? Nah, gua sendiri bilang aja jujur nggak bisa ngomong. Kenapa? Ini udah banyak saingannya yang baru keluar dan udah banyak orang yang bilang bagus. Nah, pertama itu adalah Rode punya NT100, NTH 100. Gue dengar Rode NTH 100 itu udah bagus banget, lebih bagus daripada ini, dan harganya itu mirip-mirip. Itu walaupun lebih mahal, 2.400.000 atau 2.500.000, gue lupa. Tapi katanya lebih bagus. Nah, kedua ada Shure punya Shure SRH 440 sama SRH 840. Tapi jelas Shure di sini tuh pajaknya mahal dan jelas harganya itu nggak masuk akal. Kalau misalnya mau gue bilang beneran nggak masuk akal. Itu yang SRH 440 harusnya saingannya M40X, malah saingannya ini. Itu SRH 840 malah saingannya R70X yang jelas sudah bakal kalah. Tapi ya mau gimana gitu kan, pajak Indo gitu loh, biasa gitu kan. Gue susah juga mau ngomong ini gue rekomendasi atau enggak, karena ini masih oke buat gue.
untuk beginner, untuk memasukkan lu ke dunia audiophile, lumayan, maksudnya masih lumayan. Nah, cuman menurut gua kayaknya ada yang kurang dan kayak sedikit overpriced. Dimana gua merasa mendingan lu ambil yang lain. Cuman gua nggak bisa rekomendasiin banyak selain mungkin M40 yang lebih murah, itu lebih balance suaranya, cuman punya suara punya imaging issue di mana suara kayak semuanya tuh di sini dia nggak ada separasi jauh-jauh, nggak ada deket, nggak ada jauh banget gitu. Tapi kalau misalnya buat standar, buat kalau misalnya lu mau ambil aman dan lu nggak tahu brand apa yang bagus, udah jelas ini ya maksudnya ambilnya. Udah gampang dibawa kemana-mana, aftermarket supportnya udah banyak, tukang ya bukan tukang servis sih, lebih ke udah banyak aksesorisnya, udah banyak yang jual headbandnya kalau misalnya rusak. Nih ini gua kemarin tuh sempat lihat headbandnya, satu headband ini jual 100 sampai 200 ribuan untuk headbandnya, yang menurut gua lumayan daripada zaman gua pas ini rusak nggak ada yang jual sama sekali pada saat itu. Jadi menurut gua bagus gitu loh di bagian keluasan dan beginner friendly buat orang. Penyarangan gue adalah kalau lu mau beli ini, lu tes dulu dan tes yang lain juga, karena gue nggak bisa 100% ngerekomendasiin handphone ini walaupun gue udah pernah pakai ini lama. Bahkan gue beli sampai 2 dan ngeracunin bapak gue beli 1. Jadi ya itu aja rekomendasi gue. Tapi ya begitu aja lah video untuk hari ini. Kalau lu mau beli jangan lupa ngetes dulu. Dan kalau misalnya lu punya M50X atau mantan M50X, lu kasih komentar, gue pengen tahu juga gimana perasaan orang terhadap M50X juga. Apakah lu nggak suka? Apakah lu suka? Apakah lu benci sampai lu nggak mau pakai lagi? Dan ya gitulah. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Pas gue mungkin nge-review ini, gadget Linglong. Atau ini. Nah, lu pasti pikir, ini bukannya M50X? Nah, bukan. Ini M40X ini. Nah, ya, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Ya, gimana ya apa yang bisa gue bilang? Gue tahu, gue belum upload selama hampir sebulan lah ya. Nah, tapi ada beberapa alasan gitu ya. Nah, yang pertama adalah gua ada UTS kuliah. Nah, pas UTS kuliah ini, gua merasa jelas males. Kayak gua habis ngertiin kuliah, ngertiin UTS, gua pas balik atau pas selesai ngertiin UTS yang online, gua males banget ngerjain bikin video. Gua tahu gua orangnya budi banget emang. Nah, ada juga minggu kedua di mana gua nge-push rank Apex. Seperti yang lo tahu, rank season 17 udah keluar. Pas kemarin itu masih season 16, gua nge-push rank sampai diamond. Dan ya, jelas gua ngabisin waktu banyak banget gua buat nge-push rank Apex. Dan gua sempet main Tom Clancy Rainbow Six Siege lagi. Bagi lu pada yang tahu gue tuh Rainbow Six itu salah satu game yang paling sering gue mainin dan gue sempet berhenti. Gue sempet berhenti main Rainbow Six di tahun 2020 sampai sekarang, sampai sebelum ini ya. Kenapa itu? Seperti yang lo tahu di tahun 2020, kalau misalnya lo nggak tahu, Rainbow Six melalui fase gadget, di mana mereka tuh gadget oriented lebih banyak daripada standar. Kayak pas saat itu Melusi keluar itu ngeselin banget. Udah bisa nge-slow dan gak bisa di melee dan harus di melee alatnya, gak bisa ditembak. Sekarang udah bisa ditembak, lu kena lu udah kena slow, lu udah bisa nembak gadgetnya. Itu sangat bagus, pilihan bagus untuk mengganti itu Ubisoft. Nah, selanjutnya ada detection ada alat-alat deteksi lah, nyebelin banget, nit situ-situ. Nah,
Ada juga Ella yang nyebelin pas saat itu. Dia punya gadget tuh OP banget buat gua karena dia bisa ngerusak sensitivity mouse lu. Jadi lambat banget. Itu kesel banget gua kalau misalnya kena, dan kalau misalnya Ellanya jago kena langsung ngepick. Gila kesel banget karena nggak bisa ngapa-ngapain beneran. Sensitivity-nya tuh terlalu rendah, nggak bisa diapa-apain. Itu gua ngeselin banget. Adalah pokoknya map yang diganti. Terus gue kayak, aduh kesel banget, gue belajar map ulang dari awal, dari nol gitu. Jadi gue ngulang lagi dari awal. Tapi sekarang menurut gue balance-nya sudah lumayan bagus. Dulu ke gadget banget, dan sekarang ke gunplay banget. Kalau bisa di tengah-tengah bagus. Ya gue bisa bilang jujur, bagus pas saat itu. Tapi ya, Apex, Rainbow Six, itu ngabisin waktu gue lumayan banyak. Untuk di minggu itu. Dan jelas gue nggak bikin video pas saat itu. Dan daerah-daerah minggu selanjutnya sih, gue ada drama masalah keluarga, adalah ribet masalah keluarga. Gue nggak bisa gitu banyak ceritain tentang drama ini karena ngeselin dan gue malas ceritainnya juga, dan malu-maluin. Ya lumayan malu-maluin sih dramanya karena sebenarnya masalahnya nggak gitu gede banget tapi dibikin gede-gede. Dan nggak selesai-selesai, dan gue jadi males ngapa-ngapain. Gue tahu sebenarnya nggak gitu bagus sebagai content creator yang baru untuk nggak konsisten nggak-upload dan jadi orang budi, karena gue tahu untuk jadi content creator yang bagus harus bisa upload tiap minggu. Walaupun nggak di dalam mood upload sama sekali, cuman gimana ya? Gue sifatnya masih moody banget, dimana gue nggak bisa nge-upload atau bikin konten pas gue lagi nggak moodnya. Tapi lu bisa lihat gue nge-stream, karena nge-stream nggak perlu bikin konten gimana banget. Dan kemarin itu pas gue lagi main Doom Eternal, jadi nggak kelirin banget. Gue nggak perlu mikir banyak-banyak tentang masalah real life yang rada ngeselin, padahal bukan salah gue, ribet lah anjing. Jadi ya, begitu. Sangat mengkelirkan otak pas main Doom Eternal. Lumayan enak, walaupun rada ngeselin juga. Harusnya gue main Ultra Violence saja. Jangan kayak orang goblok main Ultra Nightmare. Udah stres, makin stres Ultra Nightmare. Tapi itu juga enak sih. Ada enaknya juga, kepuasan sendiri gitu kan. Main Doom Eternal Ultra Nightmare. Bukan Nightmare, Ultra Nightmare, apa namanya? Ya pokoknya paling tinggi, bukan kedua paling tinggi. Karena yang paling tinggi itu nggak ada save file, itu ngeselin banget. Gue nggak bakal mau main kayak gitu. Dan selanjutnya jelas CF. Ada CF. Jelas gue ke CF, gue syuting. Ntar ada vlog dari perspektif temen gue. Kalau misalnya mau lihat, ntar gue taruh deskripsi aja palingan. Ya gimana ya, lumayan seru. Tapi gue cuma sehari doang. Nah kenapa sehari doang? Gue nggak kuat, jauh banget. Gue di Jakarta dan dia ada di ASBSD. BSD. Gue perjalanan aja hampir 2 jam. Belum perjalanan sejam. Belum macetnya bisa 2 jam. Keselin aja. Udah gitu ngantrinya 2 jam. Ngabisin waktu lumayan lama. Jelas gue beli barang-barang di situ. Ada gimana ya? Ada artbook dari A Terrible yang bagus. Gue nggak bisa kasih tahu konteksnya apa kontennya apa. Tapi ingat aja, cultured dan bagus. Dan jelas gue sempat beli itu 2. Acrylic stand. Ada acrylic stand Link dan acrylic stand Yato. Nah itu berdua karakter dari Arknight. Kalau misalnya lo nggak tahu, gue tuh juga content creator Arknight. Enggak juga sih, karena gue cuma nge-stream doang kalau misalnya event. Dan jelas Arknight itu adalah salah satu game yang paling sering gue mainin, dan game mobile yang paling gue sering mainin. Enak aja main Arknight, karena gameplaynya itu sesuai dengan gue, dan dia tuh enak aja pokoknya Arknight. Gue suka Arknight, udah gitu. Dan itu gue beli Yato Alter sebagai garansi kalau gue nggak dapet Yato Alter pas ntar keluar. Dan jelas itu collab sama Monster Hunter. Gue fans berat Monster Hunter, jelas harus gue beli. Yang gue keselin adalah gue nggak ada uang yang cukup buat beli pas itu Noircorn Alter yang dia pakai armor Ratalos, itu keren. Beli
saudara-saudara Link, Canyon, dan Dusk itu ada juga acrylic stand-nya yang bagus. Cuman gua nggak ada duit, jadi ya nggak bisa beli juga. Sayang sekali pada saat itu. Oh iya, sama 1 bulan itu gua nggak upload. Gua dapat hobi baru. Ini, lu lihat. Lu tau gak ini apa? Ini adalah Pentel Graph Gear 1000. Pensil mekanik. Susah juga jelasin gimana gue bisa masuk ke dalam hobi pensil mekanik dan langsung ambil Pentel Graph Gear 1000 ya, yang bisa dibilang kelasnya lumayan tinggi di bagian graph gear, karena kan ada graph gear 500, 800 dan ada yang 1000. Ya ini paling tinggi. Dia tuh retractable, dia punya tipnya sangat bagus. Ini bagus banget tuh, Pak. Dia salah satu pensil retractable yang paling stabil ya, bisa dibilang. Ini stabil banget dan besi, full besi ya. Berat sih, ini berat. Kekurangannya dia berat, tapi setelah berapa lama gue pakai, lumayan gampang gue pakai. Jadi ya standar-standar, santai-santai gitu. Gue anak kuliah dan gue harus sebenarnya nulis-nulis catatan. Dan gue pikir kayak, siapa tahu kalau misalnya dengan ini, gue bisa nulis catatan. Dan gue maksa diri sendiri untuk nulis catatan karena gue suka feel dari ya pensil ini. Jadi ya gue maksa nulis walaupun gue males, gue maksa nulis tetap karena ada ini. Sekarang gue ada ini buat nulis gitu, enak gitu. Maksudnya lumayan bagus, bikin gue mau nulis catatan dengan beli barang mahal. Ini ngomong-ngomong ini 100 ribuan ini. Gue tahu buat orang nggak gitu mahal, tapi pensil doang 100 ribu anjing. Gue tau lah ada Rotring 600 yang harganya 300 sampai 400 ribu. Cuman buat gue ini sudah cukup mahal. Pensil 100 ribu. Tapi ya pengen beli yang lain lagi gue, kayak Unikuru Toga yang roulette. Terus ada juga yang lain-lain, Pentel Orange Metal Grip, gue pengen beli itu juga. Pentel Orange Metal Grip, Unikuru Toga roulette. Gila, kenapa gitu bisa masuk sini? Tapi nggak apa-apa gitu. Buat gue untuk masuk ke hobi kayak gini, karena gue jadi nulis catatan. Kalau misalnya gue nulis catatan, ya setidaknya ada yang masuk lah. Karena kalau misalnya rata-rata gue dengerin yang ngomongan itu rada ribet, maksudnya nggak gitu konsen gue di dalam kelas. Tapi sekarang ada ini, gue lebih konsen dikit sama catatan. Dan karena ini, gue jadi inget sama salah satu alasan kenapa gue masuk ke dunia entusias dan gimana maksudnya gue bisa menikmati hal-hal kecil. Nah, mulai ternyata dari sini. Ingat ini. Ini adalah pulpen Sarasa. Ya ini Sarasa yang biasa, yang putih lah ya. Nah, kenapa Sarasa, pulpen Sarasa? Nah, banyak orang yang sudah kenal pulpen Sarasa. Ya, dia halus, modelnya cakep, jelas. Dan ya salah satu pulpen paling terkenal di Indonesia ya, daripada pulpen gel lainnya. Nah, pas jelas gue nulis pakai ini, mekanismenya lumayan bagus, lumayan halus, dan dia punya tipnya itu pas nulis halus gitu kan. Enak gitu pas pakai nulis. Gripnya juga karet, enak gitu ngegrip. Diameternya nggak gitu gede, nggak gitu kecil. Jadi enak gitu pas buat nulis atau apa. Jadi gue nyadar pas saat itu, karena pulpen ini yang memberikan gue perasaan kepada hal-hal kecil, kayak halusan pas nulis, ya kayak enak-enakan dikit gitu. Gue jadi bisa menikmati hal-hal kecil di dalam dunia. Kayak contohnya suara. Dimana ini rada ngeselin, karena gue sekarang sadar, gue jadi boros hidup gue gara-gara pulpen satu ini. Pulpen satu ini yang harganya palingan pas itu di Gramedia berapa? 20 ribu. Gara-gara ini gue jadi ngabisin duit banyak banget ke banyak hal. Tau lah, bingung juga gue. Gue pengen sih ntar kayaknya bikin review ini Pentel Graph Gear dan perasaan gue gimana pas nulis ini. Karena ini nggak perfect dan gue nyesel dan nggak nyesel pas beli ini.
enak, tapi enak. Gue masih niat nulis karena ini. Ya palingan gue ntar bikin di sini review tentang Pentel Graph Gear ini setelah gue bikin review tentang M40X dan KZ Linglong. Dan mungkin juga gue akan bikin benda apa yang membuat gue memasuki gue ke dunia entusiasme. Ini gue juga lupa bilang alasan kenapa gue nggak sempet yang ngerusak mood gue bukan cuman drama keluarga, tapi PC gue tiba-tiba USB-nya ngadatnya itu jadi cuman ada 2 slot USB dari berapa ya, dari 4 atau 4 tambah 3 di PC case, mati USB-nya iya, jadi gue nggak bisa ngerekord audio. Gue kesel banget pas itu. Gue udah mulai, wah gila itu, udah parah banget. Pikir mau masukin ke servis gini gitu. Dan akhirnya gue ketemu fixnya. Gue nge-flash BIOS dan gue upgrade BIOSnya sampai versi paling baru. Dan sempet ngutak-ngatik BIOS, dimana USB configurationnya gue jadiin auto dari legacy only. Dan setelah itu jalan seperti lancar, enggak juga sih. Jalan seperti dengan lancar. Tapi setelah gua format Windows. Iya, gua format Windows, makanya lama banget gua mau upload video karena gue jadi malas mood karena gue harus ngeriset OBS dari awal. Yang gue udah setup buat stream, gue udah setup buat nge-record ini, gue udah nge-setup banyak lah OBS-nya. Udah gitu voice mode juga gue punya soundboard kalau misalnya gue lagi nge-stream atau lagi kayak jadi orang tolol di Discord. Juga harus gue reset lagi. Ngeselin banget. Dan terjadi lagi masalahnya tadi pas kemarin ini kejadiannya. USB-nya disconnect lagi. Gue nggak tahu masalahnya di mana. Gue udah ngeriset BIOS udah, cabut RAM udah, cabut semua USB slot udah. Tapi setelah itu kayaknya ada satu yang gue lupa, itu USB card reader. Gue cabut, nyala dengan lancar, USB slotnya juga jalan. Gue nggak ngerti kenapa hal tersebut terjadi beneran. Yang paling ngeselin sih ini, daripada drama, gue gak tahu kenapa tiba-tiba gue bisa lupa pas tadi mau ngomongin alasan kenapa gue gak upload selama sebulan. Ini ngabisin waktu gue lama banget, sumpah. Gue sempat nge-troubleshoot lumayan lama. Ini masalah PC. Bisa juga karena gue abis upgrade, gue punya VGA. Nah, VGA gue kan tadinya 1660 Ti. Gue ganti ke 3060 Ti. Gue tahu rada jauh. Cuman ya, gue pengen main dengan lancar dan stream dengan lancar. Dan sekarang bottlenecking CPU. Jadi harus beli CPU lagi. Tapi gue juga pengen beli kamera. Banyak banget gitu hobi. Kenapa banyak hobi gini gitu? Gue juga tadi abis ngerekord ini. Jadi ini rekord kedua ini. Rekord kedua karena kenapa? Ngeblur muka gue. Gue nggak tahu kenapa ngeblur karena mungkin tadi gue nggak sengaja kepencet autofokusnya nggak jelas dan ya ngeblur. Gue udah ngerekord ini. Kayak gini beneran sampai akhir kayak begini gue ngerekord. Sampai gue lihat previewnya ngeblur semua. Itu gue kesel banget. Tapi ya, gue udah janji. Gue udah udah maksain diri gue untuk ngerekord ulang lagi di hari yang sama. Tadi gue habis bikin kopi. Campurin garam dikit biar seger. Ya, ngomong-ngomong kopi campur garam lumayan seru. Ya, salah satu hobi gue juga, gue bikin kopi pakai mocha pot. Dan pakai grinder yang bagus. Enak juga sih. Kekurangannya adalah bisa kepanasan, ngabisin waktu lumayan lama, dan boros kopi karena gue pakai yang 6 cup, jadi 30 gram sekali ngebrew 30 gram. Gue tahu kalau misalnya lu pada pakai
espresso mesin 15 gram doang, emang ngabisin kopi banyak banget. Cuman espresso mesin yang bagus mahal cuk, nggak kuat gua. Ya palingan kayak apa lagi ya? Sama gue juga dengar kan katanya kopi enakan kalau misalnya lu brewnya di atas bola besi. Jadi biar rasa-rasa yang tadinya hilang karena kepanasan kopinya, jadi ya terperangkap. Sama mau kapot jelas kagak bakal bisa karena udah bakal panas dari bawah ke atas. Cuman masih enak. Masih enak, rasa-rasanya keluar, wanginya keluar, dan kalau misalnya lu bikinnya benar pakai mau kapot, nggak pahit banget. Ya harus grindnya nggak gitu panas dan harus sangat amat rendah apinya. Oke, ini kayak gue ngomong terlalu lama, udahlah. Gue selesain aja. Terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir. Kalau lu nonton sampai akhir, gue tahu reviewnya selesai udah kayak palingan setengah dari video ini. Ya, gitu aja. Thank you udah nonton. Kalau misalnya lu nonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.